Oke, good. Nah, sekarang kita akan coba melanjutkan ke pelajaran yang kedua. Jadi kita akan coba terkait dengan clone lebih dalam, akan mencoba beberapa variabel juga, mengkombinasikan dari semua yang udah kita dapat, variabel, logika, dan sebagainya. Bahkan nanti koordinat juga akan kita coba mainkan di situ. Nah, di sini di pelajaran kedua ini ada beberapa project nih yang akan kita coba buka. Nanti kita akan bahas satu persatu dulu, semoga bisa sempat untuk semuanya. Tapi nanti untuk projectnya kita fokus ke salah satu dulu. Oke, Javier, selamat malam Javier. Nah, untuk sekarang ini Mister akan coba ini dulu, tanya ke teman-teman. Nanti akan Mister sajikan demonya dulu. Bentar ya, Mister mau masuk ke dalam PowerPoint-nya lagi. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam variabel lokal dan global. Di sini nanti kita akan coba mendemonstrasikan beberapa game yang nanti akan bisa jadi pilihan dari adik-adik semuanya. Dan itu nanti akan menjadi project untuk ke minggu depan. Jadi hari ini kita akan coba bahas projectnya itu sampai tuntas, sampai mengerti, maksudnya at least bisa meneruskan untuk modifikasinya itu seperti apa gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam tinjauan kita yang pertama. Nah, ntar bisa slideshow dulu. Jadi kemarin kita udah belajar mengenai clone. Clone itu intinya adalah untuk 2 level 3. Pelajaran 2. Iya, benar. Yang pelajaran 2 nomor 3 atau level 3. Betul. Betul, Javier. Jadi di sini clone itu intinya adalah menduplikasi dari sprite yang akan kita mainkan di sini atau kita setup. Menduplikasinya sebanyak apa, Mister? Sebanyak apapun kebutuhan kita. Tapi ingat ya, clone itu memakan memori. Jadi kalau memang udah nggak dibutuhkan, silahkan dihapus clone-nya. Ada namanya tombol atau komen untuk delete this clone gitu ya. Nah, selanjutnya terkait dengan sprite induk atau yang kita kemarin sebutnya main karakternya ya, itu kita biasanya kalau kita gunakan clone karena kita tidak membutuhkan. Nah ya, boleh tuh. Tapi hati-hati ya, nanti bisa jadi nge-lag nih ke programnya. Efeknya kalau dia tidak dihapus, misalnya dia itu tidak dibutuhkan. Tapi kalau misalnya dibutuhkan nggak apa-apa. Infinity deh gitu kan. Cuman karena kalau misalnya game itu kan biasanya ada batasannya ya. Nah itu hati-hati, itu adalah pembentukannya. Ya nge-lag. Ya. Oke, nah sprite induk ini biasanya digunakan untuk memproduksi si clone-nya. Posisinya biasanya di hide. Jadi nggak akan masuk ke dalam gamenya kita. Entah itu nanti ditaruh dimanapun nggak ada masalah. Yang penting nanti kita bisa setup pada saat kita menggunakan ketika saya memulai sebagai clone kan gitu. Nah ini pabriknya yang kemarin kita udah yang tadi bisa sampaikan. Jadi nanti pabriknya itu maksudnya kurang lebih nanti kita menggunakan instruksi sama seperti yang ada di sini. Bisa masuk ke dalam ini dulu ya, ke dalam scratch-nya yang kemarin kita udah buat. Nah ini dia pabrik-pabrik yang dimaksud pabriknya itu pada saat dia menggunakan mana nih, buat clone dari diriku. Nah ini dia, pada saat dia udah mulai menggunakan clone ini, nah dia dikatakan biasanya sebagai penghasil clone-nya. Nah ini posisinya biasanya adalah di hide. Jadi kita sedikit mereview ya seperti yang kemarin ya. Nah balik lagi ke PowerPoint ini. Nah di clone-nya nanti kita bebas mau setup seperti apa. Dan ingat, clone itu akan mewarisi apapun yang dibuat oleh induknya. Bisa itu koordinat, bisa itu kostum, apalagi ya, bisa itu direction dan sebagainya. Jadi kalau udah di setup seperti itu, ya udah nanti clone-nya akan ikut. Gimana kalau kita mau ganti? Bisa dengan menggunakan when I start as clone. Kalau di bahasa Indonesia kan apa ya? Ketika aku memulai sebagai clone. Nah itu kira-kira kayak gitu. Untuk yang menggunakan scratch-nya ada yang pakai bahasa Indonesia. Nah kemudian untuk kelasnya sendiri, kelas itu nanti yang kayak kemarin itu ya, analoginya ada kayak bunglon, misalnya bisa mengubah warna. Kemudian ada kelas hewan, apalagi ya, selain bunglon kemarin apa lagi ya, oh balon gitu kan, macam-macam. Nah itu contoh kelas yang bisa kita bentuk ke dalam suatu program kita. Nah properti yang bisa diwarisi oleh clone itu yang tadi Mister sebutin, ada koordinat, ada si direction dan sebagainya yang di setup di pada saat di parentnya itu atau di main sprite-nya itu di set, maka dia akan ikut. Sprite mana yang menjalankan script yang dimulai dengan menekan bendera hijau. Nah ini udah pasti ya si main sprite-nya. Jadi pasti dia akan memulai dari si kondisi pabriknya. Kemudian dia akan nge-clone dari yang akan dibutuhkan.
Nah, ini beberapa propertinya, sedikit informasi, mengingatkan kembali. Jadi mewarisi posisi, kostum, dan semuanya. Kemudian semua script tetapi event when green flag diklik itu tidak akan dimasukkan ke dalam clone-nya. Jadi tidak akan jalan ketika dia clone-nya itu maksudnya ketika kita klik bendera hijau, kalau dia nggak clone myself, dia clone-nya juga nggak akan bergerak. Jadi clone itu hanya bergerak kalau kita tadi yang misalnya kita buat ketika saya memulai sebagai clone. Nah, itu adalah contoh event yang pasti akan menggerakkan si clone-nya. Tapi kalau bendera hijau diklik itu pasti main sprite-nya. Dan ini apalagi ya? Terjadi pembuatan clone, kemudian induk sprite menjalankan semua script, kecuali ini ya kebalikannya. Ada pabriknya sebagai main sprite-nya, kemudian clone-nya tidak terpakai harus dihapus. Ini tadi dipakai oleh Javier, yang dicontohkan oleh Javier sampai infinity, jadinya nge-lag. Hati-hati ya, gamenya jadi ntar user experience-nya jadi kurang enak tuh. Si playernya jadi ngerasa kok makin lama kayak makin berat ya gitu. Meskipun nanti misalnya dia kalau ke ujung udah nggak kelihatan gitu kan misalnya ya, tapi tetap dihapus ya karena itu akan memakan memori. Nah, di sini nanti kita akan coba buat beberapa contoh. Ada variabel lokal, pengenalan variabel lokal dan variabel globalnya. Nah, kemudian efeknya ke clone. Kalau ke variabel global itu seperti apa? Kalau kita menggunakan variabel lokal itu seperti apa efeknya? Nah, ini contohnya kemarin yang tidak kita nanti yang akan kita pakai adalah pada saat nanti kita memprogram turunnya salju di course-nya. Nah, sekarang coba semuanya, adik-adik coba dulu masuk ke course-nya. Apakah udah kebuka semua belum? Yang bagian ini. Mister back dulu, balik ke awal lagi. Bagian ini, pelajaran 2. Nah, yang bagi belum kebuka coba di restart. Kok di restart? Di refresh. Tadi Mister udah reset lagi, reset ulang lagi. Coba di refresh, terus coba di screencast. Jadi Mister bisa tahu siapa yang udah kebuka atau siapa yang belum. Jadi Mister bisa ngereset lagi ke bagian yang belum kebuka aja. Coba di ini dulu, dibuka ininya course-nya, kemudian masuk ke bagian kursus, pilih yang di nomor 3 ini udah bisa masuk belum. Nah, Mister juga akan coba masuk ke yang lesson berapa nih? Lesson 3-nya ya. Oke, coba udah screen semua, udah masuk semua ya. Aman semua ya. Kalau ada yang belum masuk, belum bisa masuk atau masih abu-abu, silakan raise hand ya. Nanti Mister akan coba reset lagi. Bagi yang belum saja. Nah, ini tadi Mister udah buka sampai yang ke ini punya siapa? Oh, salah kelas. Oke. Maaf. Oke, sini. Kita buka dulu yang pertama, variabel lokal dan global. Oke. Nah, dari namanya kok saya dari namanya antara lokal dan global berarti maksudnya ketika dia global seluruh sprite itu bisa mengaksesnya. Ketika dia lokal hanya sprite tersebut yang bisa mengakses variabelnya. Jadi maksud lokal dan global simpelnya seperti itu. Ibarat kata kalau kita punya variabel misalnya skor. Nah, skor itu bisa diakses misalnya oleh si sprite musuh atau sprite playernya atau bahkan mungkin sprite yang menunjukkan game over. Misalnya ya, karena misalnya kalau kita ngomong game over, kalau skor kalau dia kena musuh misalnya, jadi skornya 0. Kalau dia nggak kena musuh maka skornya akan nambah, maka dia akan jadi you win. Nah, itu kan bisa dipakai semuanya tuh. Nah, jadi itu kebayang ya contohnya. Nanti kita akan coba contohkan mengenai variabel global dan lokalnya. Nah, kembali ke bagian bentar, ada yang mau ditanyain? Oke, Patrick, silakan. Gimana yang lainnya udah pada kebuka semua ya? Nanti kalau ada yang belum kebuka untuk yang course-nya, yang bagian pelajaran 2, silahkan raise hand. Jadi nanti Mister bisa ngereset yang bagian belum kebuka aja. Oke, Mister coba cek dulu. Ini sudah selesai semua. Tricks. Oke, nah sekarang Mister akan masuk ke dalam contohnya tadi ketika kita mulai sebagai clone tadi ya. Kita akan sedikit nge-review kemarin. Kita bisa nge-nyeting apapun nih di clone yang akan kita munculin. Jadi di sini contohnya karena tadi sifatnya biasanya public itu hide ya kan. Jadi pertama pasti kita munculin
komen untuk menampilkan klonnya. Nah, kemudian kita akan coba nih ngelakuin apa yang akan terjadi di bagian si saljunya, misalnya kayak gitu. Nah, ini kita buat ulangi sampai semuanya. Ini komen-komen semuanya nanti akan kita lakukan atau kita terapkan di clone-nya. Ingat ya, di clone-nya, bukan di main program, di main sprite-nya. Ketika udah selesai ya udah kita hapus. Nah, kalau ini kan kalau kita lihat di sini dia ada repeat until dengan conditional. Jadi posisi Y-nya nanti yang akan menentukan apakah dia di repeat terus, akan dia bergerak turun sebesar kecepatannya -2 dengan dia ada efek perputaran di bagian ininya, di bagian saljunya. Ini untuk efek muternya, ini untuk turunnya. Karena ini kita lihat ya, ubah Y, berarti kan dia turun tuh sebesar minus kan. Kalau dia posisi Y-nya udah lebih kecil daripada -170 misalnya nih, misal -171, maka dia akan keluar dari loop ini, kemudian dia gunakan cap, clone-nya dihapus. Nah, ingat, cap itu bukan clone ya, beda ya. Cap sama clone beda. Cap itu memang dia kayak semacam eh, hanya gambar aja, bukan clone. Jadi gambar aja yang ada muncul di bagian scratch-nya. Nah, clone-nya itu sendiri dihapus karena udah gak dipakai lagi. Nah, ini cara yang simple untuk kalau tadi mau dibuat infinity boleh seakan-akan muncul terus, tapi itu sebenarnya bukan clone, tapi nggak makan memori, udah gambar tuh. Nah, ini contoh salah satunya ya. Nah, nanti bentuknya kayak gini kurang lebih. Ada yang muter ke kanan, ke kiri, dan sebagainya. Nah, ini beberapa code-nya. Nah, nanti kita akan coba langsung praktekkan aja ya di bagian scratch-nya. Nah, turn variabelnya ini nanti kita akan coba membuat variabel juga ya. Nah, ini ada variabel-variabelnya juga. Nah, ini juga ada variabel-variabelnya yang akan kita coba untuk membuat si apa itu namanya? Snow-nya itu, apa saljunya tadi itu, muternya itu jadi bagus. Inilah contoh untuk pembuatan variabel lokalnya. Nah, variabel lokalnya berarti kita pilih yang ini, hanya untuk sprite ini. Kalau yang global, kita pilih yang untuk semua sprite. Ini cara membuat global dan lokalnya. Nah, jadi nanti pada saat kita membuat variabel itu pasti ada dua pilihan. Selama ini kita selalu pakai yang ini nih. Karena kebetulan memang dipakai untuk semuanya. Tapi kalau memang ada karakteristik yang memang unik di bagian si clone-nya atau si sprite-nya, kita bisa gunakan variabel lokalnya. Nah, ini ada yang tadi yang Mister contohin, pasti ada dua pilihan, kita harus pilih. Nah, ini contoh dari variabel global yang dilihat untuk semua sprite-nya yang bisa diakses. Contohnya kayak kalau tadi Mister nyontohin score atau apalagi ya kira-kira ya. Y position misalnya ya, Y posisi dari si sprite-nya, nanti nentuin juga dari posisi randomnya si musuh dan sebagainya, itu bisa. Nah, kalau yang modelnya ini contohnya ada cuaca misalnya, atau tahun, atau apa ini? Oh, ini kebalik nih kayaknya. Year-nya 2019, winternya excellent gitu ya. Itu bisa di sprite. Nah, tapi ada juga yang misalnya dalam satu sprite ini kita setup food-nya itu cuman dibuat oleh si T-Rex ini. Food dan age-nya. Jadi nanti food dan age cuman bisa diakses oleh ini. Kalau weight dan age cuman bisa diakses oleh bed dan seterusnya. Nanti akan terlihat perbedaannya di bagian variabelnya, munculnya seperti apa. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam contoh di bagian turun saljunya. Mister akan switch ke dalam turun salju lanjutannya, ke course-nya. Nah, ke sini ya, ke course-nya. Ingat yang masuk ke nomor 3 dulu. Kita akan coba lebih mengerti lagi terkait dengan global dan lokal dari variabelnya. Tetap dengan menggunakan konsep clone ya, supaya lebih jelas lagi. Karena akan lebih terlihat tuh kalau menggunakan clone. Kita bisa lihat, oh ini yang lokal, ini yang global. Akan kelihatan banget. Nanti kalau udah dibuka, munculnya kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, kayak gini ya. Nah, kita lihat nih contohnya nanti. Nah, munculnya kita lihat dia punya perbedaan masing-masing karakteristik ya. Lihat nih, masing-masing si salju dia punya model perputaran yang beda-beda. Nah, kalau global tadi yang Mister sampaikan kan, tadi konsepnya itu bisa diakses semuanya. Jadi kalau global misalnya kita set muternya 50 derajat ya, nanti semuanya akan 50 derajat, nggak mungkin akan bisa beda-beda. Jadi kalau lokal itu, ini kalau tadi kan Mister nyampein di bagian teorinya, aplikasinya itu kalau dia dibuat menjadi unik.
unik-unik sendiri. Jadi masing-masing si salju ini punya karakter perputaran yang beda-beda. Bisa 1, bisa 5, bisa 10, bisa 50, bisa 20, bahkan minus bisa. Tergantung dari kebutuhan. Nah, itulah lokal. Nah, gimana cara buatnya? Nah, kita akan coba cek dulu ya ini. Sekalian kita demonstrasikan bagaimana cara buat model seperti ini. Di sini kita akan buat dulu variabel lokal yang kita kasih nama putar. Nah, tadi untuk pembuatan variabel sama caranya seperti pada saat kita buat variabel seperti biasa. Masuk ke dalam palet variabel. Nah, sebelum masuk ke sini, Mister mau cek dulu. Ada yang mau ditanyain? Belum ada. Sekarang coba semuanya bisa share screen. Mister mau coba cek dulu, lihat sampai mana nanti progresnya bisa kelihatan. Sekarang kita akan coba masuk ke yang nomor 3 dulu. Nanti kita akan coba bahas kira-kira yang bagian mana nih yang akan kita pilih untuk projectnya. Jadi ada sedikit demonstrasinya. Oke, Javier udah masuk ke snowfallnya ya. Oke, semuanya udah masuk ya. Untuk Armada, Resi, Adi sama Chelsea silakan masuk ya. Nah, kita akan coba bahas di sini. Jadi di sini kita akan coba buat dulu variabel lokalnya. Kita akan demonstrasikan bagaimana cara buatnya. Pilih. Nge-lag banget. Wait. Yang lain gimana? Apakah nge-lag juga? Oke, kalau nge-lag banget nggak apa-apa, nggak usah di. Nggak ya. Kalau gitu untuk yang Resi nggak usah share screen dulu supaya nggak terlalu nge-lag juga. Untuk yang lain kalau nggak ada masalah dalam koneksinya silakan screencast supaya Mister juga bisa terlihat bagaimana progresnya. Oke, sekarang Mister akan coba lanjutin. Untuk yang snowfall, tadi ingat kita mau mencoba mempraktekkan global dan lokal variabel. Kita buat sama caranya, masih sama, make a variable. Kemudian untuk yang lokal, yang global itu yang for all sprite. Kalau yang global, yang lokal. Oke, sebentar. Ada yang bertanya nih. Oke, nah ini kita gunakannya variabel lokal ya. Kita kasih nama putar. Jadi ini mengindikasikan bahwa ada variabel yang menyimpan nilai putar dari masing-masing dari snowflake-nya tadi. Ya, tujuannya seperti itu. Jadi masing-masing snowflake nanti konsepnya di sini algoritmanya adalah punya perputarannya sendiri. Nggak sama semua. Kalau global pasti akan sama semua. Nah, setelah kita udah dapat nilai putarnya, kemudian nilai sudut putaran random untuk setiap clone. Nah, ini dia. Jadi, seperti biasa kalau mau kita nge-clone sesuatu pasti ada sumber clone-nya kan atau pabriknya. Kita buat dulu pabriknya ya sebelum masuk ke sini. Jadi tadi masuk ke sebentar ini apa ini? Kok gambarnya gini? Oke. Ya, bagian yang snowflake-nya ya. Yang snowflake-nya. Jadi ini sebentar punya Mister kayaknya gagal loading. Oke. Lah, kenapa gambarnya kayak gini ya? Sebentar. Nah, oke, udah muncul. Sip. Jadi snowflake-nya bentuknya kayak gini ya. Kalau dimunculin ini gambarnya. Nah, ini dia snowflake utamanya, main-nya. Yang nanti akan kita duplicate atau kita buat clone, ya. Nah, sekarang kita cara buat clone-nya sama seperti biasa, kita gunakan bendera hijau diklik. Oke, sebentar ada yang bertanya di WA dulu.
Oke, kita balik ke sini, kita gunakan bendera hijau diklik untuk membuat produksi dari si snowflake-nya tadi. Nah, untuk membuat produksinya berarti kita gunakan yang namanya kontrol. Di bagian kontrol kita ambil create clone of myself. Yang ini, Mister besarin dulu. Nah, ini nanti ide akan langsung membuat clone-nya. Kita coba cek ya. Lihat, nah ini ya clone-nya ya, udah muncul ya. Ya kan? Nah, sekarang konsepnya kemarin adalah, atau ini tadi yang akan kita gunakan, dia akan disembunyikan nih si parent-nya. Jadi kita buat sembunyi dulu ya. Kita hide dulu. Mana hide? Hide looks. Kita ambil hide. Kita udah dapat ya cara nge-clone-nya tadi. Kemudian kita repeat untuk clone-nya. Kita buat forever. Karena kalau di contoh ini, lihat clone yang muncul itu tanpa henti. Nah, ini kan hidup kan? Ya kan, merah kan, tombol merahnya hidup. Berarti kalau dia hidup terus kayak gitu, nggak berhenti, berarti dia pakai forever. Kemudian create clone of myself. Kemudian apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Karena ini disembunyiin, ingat, kita perlu nampilin. Nah, nampilinnya dengan menggunakan perintah yang ini tadi. Kembali ke nilai sudut putaran ini tadi. Ketika aku mulai sebagai clone. Jadi selanjutnya, sebentar. Oke, selanjutnya tadi sampai mana? Sampai sini. Nah, ini ya, masuk ke bagian ketika aku mulai sebagai clone. Jadi kita akan coba ambil di bagian kontrolnya. Kontrol ini. Ketika aku mulai sebagai clone. Kalau di Mister when I start as clone. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Boleh ngikutin yang ini, boleh enggak ya. Tapi kalau ini kan kebetulan pakai ini ya yang ngecek teacher. Boleh ini ngikutin urut seperti ini juga boleh, mau tampilkan dulu juga boleh. Karena pada dasarnya dia hide, Mister akan biasa selalu menampilkan dulu nih supaya memastikan jangan sampai ketinggalan. Kalau enggak, nanti dia akan ikut-ikutan hide si clone-nya. Sampai sini kebayang semuanya ya yang akan Mister lakukan. Nah, Mister coba cek. Oke. Fatih mana Fatih ya? Oh, belum datang. Ya, sampai sini kebayang semua ya. Chelsea, Javier, Armada, Nicholas, Resi, sama Adis, kebayang ya? Masih kebayang ya? Ini kita masih mereview yang kemarin nih, yang udah kita pelajari mengenai clone. Nah, udah dapat. Nah, sekarang kalau ini kita cek, lihat ya, ini masternya nih. Ini masternya. Sekarang kita coba lihat. Nah, ini dia sudah membuat clone secara forever nih ya, nggak berhenti tuh kan banyak kan clone-nya. Tapi masternya udah hide. Udah nggak dipakai lagi. Nah, ini udah stop. Bahaya kalau diterusin, nanti makin banyak makin nge-lag. Nah, forevernya udah jalan dan dia udah nge-create clone myself-nya, udah dapat semua. Nah, sekarang kita tinggal lanjutkan untuk membuat putaran yang random. Oke Fatih, selamat malam. Assalamualaikum, selamat bergabung. Ini masih baru masuk ke course pertama Fatih. Nanti Fatih coba masuk ke bagian sini, masuk ke dalam course-nya. Pilih yang di bagian pelajaran 2 nomor 3 ya Fatih ya. Scratch, turun salju lanjutan. Turun salju lanjutan, nanti pilih yang situ, kemudian masuk ke nomor 1. Untuk Fatih udah kebuka semua ininya? Sebentar, Fatih malah lagi merah jaringan. Halo Fatih, suara Mister kedengaran nggak Fatih? Terdengar Mister. Oke, alhamdulillah, sip. Nanti masuk ke dalam kursusnya, kemudian pilih yang nomor 3 ya Fatih ya, di pelajaran kedua. Oke, sekarang Mister akan coba masuk ke nomor si kursus tadi ya, nomor 3 tadi ya. Ini masih pertama semua nih Fatih, masih baru nge-clone kayak yang kemarin kita lakuin di pertemuan sebelumnya. Bisa balik lagi. Nah, ini masih baru proses clone-nya ya. Ini adalah pabriknya, ini adalah clone-nya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat yang pertama, kita mengatur putarannya supaya dia random antara minus 10 sampai 10. Nah, inilah kelebihan kalau dia lokal. Setiap clone akan mempunyai karakteristik putaran sendiri. Jadi, kita ambil putarannya yang di bagian ini tadi kan kita udah
Belum buat ya. Tadi Mister ulang lagi. Putar. Untuk sprite ini saja. Terlalu cepat. Randomnya dari berapa sampai berapa? Dibuat minus 10 sampai 10 aja, Javier. Bener Javier kan tadi yang nanya. Sama, coba Mister lihat dulu. Yang gimana? Coba Javier di running. Bagaimana bentuknya yang terlalu cepat? Oh, ininya munculnya klonnya maksudnya yang terlalu cepat, yang terlalu banyak gitu ya. Ya kan? Gitu? Iya. Oh ya. Kalau itu nanti berpengaruhnya kepada saat kita mau ngeklonnya, Javier. Jadi di bagian selamanya punyanya yang bendera hijau, itu kan ada selamanya create clone for myself gitu kan ya. Itu dikasih jeda. Kasih jeda misalnya berapa detik, 0,2 atau 0,1, nanti disesuaikan aja. Nah, sebelum masuk ke situ Mister mau lanjutin dulu nih ya. Jadi sekarang ini masih bener-bener forevernya ini nggak ada jeda ya teman-teman ya, adik-adik semua ya, yang kita buat. Nanti pada saat setelah kita set up untuk di bagian clone-nya, baru kita atur di sini jedanya berapa nih. Kalau di sini kan ada jedanya nih, kelihatan kan jedanya? Tuh, ada jedanya, nggak langsung bers gitu kayak kayak hujan deras gitu kan, enggak ya. Dia ada jedanya dikit-dikit, entah itu 0,2 atau 0,1, bebas kalau jedanya, boleh nanti disesuaikan oleh keinginan adik-adik semuanya. Sekarang Mister mau masuk dulu yang bagian klonnya nih. Nah, tadi Javier udah berhasil tuh ngeklonnya. Nah, ini kita buat atur, kita set dulu di bagian putaran kita, itu kita buat random dari 0 sampai dari minus 10 sampai 10. Minus 10 sampai 10. Ini boleh yang lain. Ini kalau ini Mister mau coba ngikutin ini supaya kebayang ya dengan apa yang dicontohkan. Kalau misalnya ada adik mau angka yang lebih besar lagi juga nggak apa-apa. Cuman dia nanti akan putarannya makin cepat ya. Makin kayak berteleportasi gitu. Nah, kemudian setelah itu dibuat posisinya. Posisinya ingat ya, kita berangkat dari atas. Turunnya salju itu mulai dari atas di dalam apa contoh kita. Berarti y-nya itu statis. Oke ya. Yang kayak kemarin ada garis merah atau ada garis tebal, itu y-nya yang statis. Kita buat y-nya kalau di sini misalnya 200. Kalau mau dibentokin banget ke di bagian y-nya itu kan 180 ya. Ini dibuat 200 ini dibentokin banget nih. Kemudian baru x-nya kita buat acak random. Mulai dari x paling kiri dan X paling kanan. Ingat ya, range-nya 240, 240. Satunya minus, satunya positif. Kemudian ini tampilkan udah, terus kita buat dia kelas atau prosedur atau blok yang dia akan menghandle perintah jatuh. Nah, jadi kita buat dulu bloknya ya. Make bloknya jatuh misalnya. Kita pilih yang di my block, kemudian make a blocknya kita kasih nama jatuh sesuai dengan nama yang ini nih. Boleh nama lain Mister? Boleh, nggak apa-apa. Mister hanya akan mencoba ini aja ya, menyamakan yang ada di sini supaya kebayang nih apa yang Mister lakuin. Mirip seperti ini nanti, kurang lebih. Setelah itu baru kita panggil penjatuhnya. Jatuhnya ini untuk apa Mister? Untuk membuat si snow-nya tadi turun. Ya kan? Karena kalau ini kan masih ada di posisi atas nih. Cuman ditaruh di atas doang. Tapi belum turun kan? Nah, inilah yang akan menghandle posisi turunnya. Codingnya di mana Mister? Di sini nanti nambahnya. Jadi akan terpanggil nih di sini semuanya. Nah, sebelum masuk ke sini, Mister akan lanjutin dulu ini. Setelah dia turun konsepnya, ya kan sama kayak yang sebelumnya pada saat kita buat daun yang berguguran, dicap. Habis itu di klonnya dihapus supaya nggak nge-lag ke memori kita, ke aplikasi kita juga nggak nge-lag. Nah, kalau di pennya itu di ini namanya di stem ya, kalau di yang pakai bahasa Inggris. Kemudian kita hapus klonnya karena udah nggak dibutuhin ya kan. Efek untuk si klonnya salju tadi udah dapat kita. Nah, sekarang kita memerintahkan untuk yang jatuhnya ini gimana nih prosedurnya. Konsepnya sama ya. Konsepnya ketika kita ada di di y di atas mau diturunin, berarti kita butuh yang namanya change y ya kan. Kita rubah y-nya ke nilai yang negatif. Change y-nya mana? Ini dia. Change-nya kita buat kita buat negatif misalnya 5 aja ya biar nggak terlalu cepat ya.
Dan dia prosesnya, coba kita lihat di sini. Apa ini? Oh, ini putarannya nanti. Sebelum masuk ke putaran, kita buat dulu yang bagian fall-nya dulu. Nah, kita lihat di sini jatuhnya ini setelah dia ada di atas, kemudian kita lihat contoh programnya. Lihat di sini, dia jatuh di pada posisi yang bagian bawahnya nih. Ada batasannya nih berarti di bagian bawahnya. Nah, batasan bawahnya ini kita bisa buat random juga seperti yang ada di sini. Berarti batasnya ada nih conditional loop-nya. Jadi kita gunakan kontrolnya itu adalah repeat until. Nah, ini dia, repeat until. Jadi kita buat repeat sampai apa, gitu kan? Dia suruh turun sampai apa? Kalau udah menyentuh di bagian baris yang kita tentukan. Jadi misalnya nih, Mister membuat untuk yang repeat until-nya ini syaratnya mana lebih kecil. Nah, ini dia lebih kecil dari, misalnya Mister coba cek dulu ya. Untuk yang di sini, kalau Mister tarik di sini berapa ini angkanya? Y-nya 100 minus 104, 107, 141. Ah, ini boleh nih. Nah, ini boleh ya, Mister kayak di sini misalnya. Ini yang paling pertama minus 64, range yang pertama sampai range yang terakhirnya adalah misalnya Mister mau taruh di bagian sini nih. Minus 124. Nah, itu boleh. Teman-teman juga boleh tuh dibuat random kayak gini juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting nanti dia kondisinya harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita nentuin posisi randomnya si X yang akan turun. Kita buat repeat until ya. Repeat untilnya seperti apa? Ingat, yang kita seleksi adalah Y-nya, bukan X-nya. Karena kita mau ngecek dia sampai mana turunnya. Kalau turunnya sampai yang tadi Mister bilang minus 64 sampai minus 141 misalnya, dia akan stop. Oke ya, kebayang ya. Jadi range pertamanya berapa, range keduanya berapa. Nah, sekarang Mister lanjut lagi. Tadi posisinya adalah yang akan kita cek si Y-nya. Berarti kita ambil Y-nya ada di mana ya? Di motion ya. Oke. Y position. Nah, ini Y positionnya harus di antara lebih kecil dari, kita buat pick random. Pick randomnya antara berapa sampai berapa? Tadi Mister nih yang paling terakhir adalah minus 124 range-nya. Adik-adik boleh yang angka yang lain juga boleh. Kayak tadi Javier pakai angka lain juga boleh. Nah, ini Mister mulai dari sini nih. Jadi kalau udah nyampe sini, Y-nya berapa? Minus 60. Dia harus stop. Nah, randomnya gitu. Jadi randomnya kalau dia ada di antara minus 60 sampai minus 124, Y-nya dia akan stop di situ. Setelah itu, setelah ini di stop, maka dia akan lanjut ke stem. Ya, kebayang ya. Jadi setelah jatuh ini adalah si mengulangi dua ini. Dua ini jadi satu, repeat dengan change Y by-nya, kemudian setelah dia selesai baru masuk ke dalam stemnya. Ya, kebayang ya sampai sini ya. Nah, sekarang kita coba dulu deh. Kita coba dulu biar lebih kebayang lagi. Mister akan coba. Ini Mister kembali hide lagi. Sekarang kita coba. Nah, ini. Nah, ini tadi yang sama seperti yang udah dibuat oleh si Javier nih. Bentuknya udah kayak gini. Nah, dari sini kita rapiin dulu nih. Sebelum kita menginjak ke yang selanjutnya. Sebelum menginjak ke yang bagian ini. Mana ini? Kepingan salju berputar. Sebelum berputar nih. Kita rapiin dulu di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita running lagi, lihat ya. Ini tadi kan Mister habis running. Running lagi. Nah, lihat. Di bawahnya masih banyak nih. Belum dihapus. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus hapus dulu semua stemnya. Jadi pastikan semua bekasnya yang tadi itu harus dihapus pada saat bendera hijau diklik. Jadi pertama kali harus bersih kondisinya. Kita bisa gunakan erase all ini di awal. Nah, kita tambahkan di bagian atas di bendera hijaunya. Jadi kalau nanti diklik, kita lihat dia akan hilang. Tuh, udah hilang. Kita stop misalnya. Udah kita klik lagi, hilang lagi. Jadi udah benar ya. Udah sesuai. Tampilannya juga udah menarik. Tuh, udah hilang. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya, dari cara jatuhnya dia sangat cepat sekali. Hampir bersamaan dia jatuhnya dan unlimited. Kita buat jeda di sini. Ini tadi yang ditanyakan oleh Javier. Oke, gimana Adis? Ada yang ditanyain? Punyaku kok kayak gini, Mister. Mana?
Coba screencast. Yang lainnya kalau mau dilanjutin jedanya silakan dilanjutin sendiri, nggak apa-apa. Sekalian kalau misalnya mau eksperimen ke putaran juga langsung boleh. Bisa screencast dulu Adis? Oke. Coba Mister lihat. Sampai sini dulu kebayang semua, paham semua, baru nanti kita akan coba lanjut lagi. Oke, coba yang punya Adis gimana? Bentar. Kalau di running. Tunggu. Oke. Bentar ya. Kalau di running kayak gini. Udah di save itu? Di burung bergulir, oke. Udah sampai burung bergulir. Wis, itu udah langsung di bawah itu. Bentar. Kita coba cek dulu ya. Ini posisi di stop dulu. Ulangi sampainya posisi Y-nya itu lebih kecil dari minus 60. Kemudian yang diambil ubah Y sebesar. Oke, sudah betul. Sembunyikan. Nah, coba ditampilkan dulu Adis. Ini karena nggak ditampilin sama Adis. Adis coba di bagian ketika aku mulai sebagai clone, itu kan kalau Mister selalu menampilkan dulu show. Jadi tampilkan dulu, pastikan ditampilkan. Itu tuh karena udah langsung di stem, jadinya kayak nggak ada. Nah sebenarnya udah muncul, cuman nggak ditampilin sama Adis. Lupa tampilannya tadi belum muncul. Sekarang coba di stop, kemudian di running lagi. Ini sudah pakai erase all belum? Sudah. Udah pakai erase all. Coba di running lagi. Tapi kayaknya tadi belum ke save. Hapus semua itu ada yang di. Nah itu dia belum kan. Oke, dan sekarang tadi belum ke save soalnya. Belum ke save ya. Oke. Sekarang coba di stop. Habis itu di running lagi. Hilang nggak? Oke, good. Nah sama ya, udah ya, sama kayak punya Mister ya. Nah sekarang supaya nggak terlihat cepat kayak gitu. Oke, burung bergulir. Oke, nanti kita akan coba bahas itu ya, Javier ya. Javier coba eksplorasi dulu. Nah nanti kita akan coba masuk ke dalam project-projectnya. Boleh nyoba yang lain-lain dulu ya, dilihat dulu demonstrasinya Javier, boleh. Tadi Mister sampai sini ya, tadi create clone-nya terlalu cepat. Terlalu cepat keluarnya Mister, jadi kayak barengan. Oke, kita coba buat dia ada jedanya. Jadi nge-clone-nya nggak langsung serta-merta kita ngikutin clone-nya si sistem ya. Kita buat jeda. Mana jeda? Ini dia. Jadi saat dia sudah berhasil nge-clone yang pertama, kita kasih jeda misalnya 1 detik aja deh, biar enak, biar nanti kelihatan. Nah sekarang kita coba running nih. Maka dia akan per detik munculnya. Tuh kan, dia udah enak tuh munculnya. Cuman dia kayaknya kurang asik tuh, animasinya belum ada. Nah disinilah baru mulai dipakai yang putar ini. Nah kalau ini mau dipercepetin juga boleh, nggak apa-apa. 0,5 misalnya juga boleh, nggak apa tuh. Mulai udah agak deres ininya, si snowflake-nya tuh. Nah udah mulai agak deres. Silakan disesuaikan sama keinginan adik, nggak apa-apa. Nah sekarang Mister akan coba masuk ke dalam mulai animasinya. Animasinya seperti yang ada di contoh ini nih. Di contoh ini kan animasinya dia muter tuh. Nah jadi cantik kan. Sekarang kita masuk ke bagian animasinya, ke bagian kepingan salju yang berputar saat jatuh. Nah ini baru kita masuk ke dalam putaran. Nah ini kita akan nambahkan di bagian repeat until tadi, di bagian sini, ya kan? Ini kan tadi kan yang nurunin salju nih, tapi dia belum ada efek putarannya. Kita tambah komen ini, putar, dan kita panggil variabel putarannya. Kita tambah dulu ya di bagian ininya, putarnya boleh searah, boleh berlawanan arah, bebas, nggak ada masalah. Kemudian kita ambil variabelnya yang putar tadi. Nah variabel putar ini nanti dia dapatnya itu adalah random. Random, kenapa random? Maksudnya biar dia antara satu clone dengan clone yang lainnya itu beda-beda gitu. Jadi dia akan ngerandom nilai putarannya mulai dari angka minus berapa sampai ke positif berapa. Angkanya bebas Mister, bebas, gak ada masalah. Nah sekarang Mister akan coba lihat dulu di soal ada ketentuannya nggak. Kalau nggak ada bebas aja lah ya. Oke, kalau nggak ada berarti kita bebas menentukan putarannya. Putarannya mau ditentuin di mana Mister? Karena ini dipakai untuk si lokal dari si ini, si mana nih si snowflake-nya gitu ya. Kita bisa define di sini nih. Ketika bendera hijau diklik atau when kok bendera hijau? Yang bagian sininya. Karena dia nanti akan ngepick randomnya
Yang ini tadi, nah ini kan udah muncul kan, sudah kita set up di bagian putarannya peak randomnya antara minus 10 sampai 10. Jadi bukan di sini ya, bukan di bendera hijau klik. Karena apa? Karena ini yang akan kita implementasikan ke clone. Kalau ini yang kita set, maka nanti akan dieksekusi hanya sekali aja. Tidak setiap clone dieksekusi. Jadi ini set putar ini gunanya untuk membuat nilai dari putaran degree-nya. Nah sekarang kita akan coba cek. Kalau ini kita running, akan ada yang berputar nggak? Tuh, udah kelihatan ya, ada yang putar-putar ya. Nah, goyang ya. Jadi putar tadi itu akan dieksekusi setiap clone itu muncul. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebentar, Mister izin dulu sebentar. Oke, selamat malam semuanya. Maaf tadi Mister izin sebentar. Oke, gimana? Dari code yang sudah kita implementasikan, ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Kebayang ya antara lokal dengan global? Nah ini tadi kan kita mempraktekkan yang variabel lokal ya. Sekarang Mister akan coba. Nah, sebelum masuk ke dalam yang variabel global, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nah, ada nggak? Gimana? Untuk yang lainnya dari code yang ada ini, kita implementasi variabel lokal, kemudian implementasi clone secara bersamaan, kemudian pick randomnya, ngebuat masing-masing clone punya karakteristik yang unik. Udah kita buat bareng semua nih tadi. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang bingung nggak? Kalau nggak ada yang bingung, coba raise hand semua yang nggak bingung. Kalau nggak ada yang raise hand, berarti masih bingung nih. Oke, Nicholas aman. Yang lainnya? Adis, oke. Sekali aja Nicholas. Nge-lag tar yang lain. Chelsea, Fatih, Javier, Armada. Oke, nice semuanya ya. Oke, good. Jadi kebayang semuanya ya? Sudah Nicholas, sudah. Nah, sekarang coba nih lihat perbedaannya. Tadi kita set lokal kan? Terus kita coba set ini putarannya ini global. Nah, untuk membedakannya, Mister akan coba buat satu lagi. Ini nggak usah diikutin, tapi Mister mau tunjukkan nih perbedaannya. Jadi supaya kebayang. Ini putar global. Mister kasih nama putar global. Dan ini untuk for all sprite. Lihat perbedaannya. Jadi sekarang Mister akan pakai variabelnya putar global. Lihat putar global. Kemudian di sini Mister pakai yang variabel putar globalnya, masukkan ke sini. Ingat tadi yang udah kita buat, setiap snowflake itu punya karakteristik putaran yang berbeda-beda. Nah sekarang kita lihat ya, ini randomnya antara minus 10 sampai 10 sama. Mister nggak ngerubah apapun, cuman ngerubah variabelnya aja. Sekarang Mister running nih, lihat perbedaannya. Putarannya ketika dia di random, dia akan muter semua tuh, akan berubah. Satu berubah, maka akan semuanya juga ikut. Dan dia putarannya sama tuh, lihat kan, sama kan? Kalau dia pelan jadi juga agak pelan, pelan semuanya. Kayak gerakannya itu seragam. Tuh, lihat ya. Lihat ya, kebayang ya, kelihatan ya. Beda kan dengan bentuknya kayak gini. Kalau yang tadi bentuknya ini misalnya Mister ganti yang putar lokal, ini putar lokal ya. Ini Mister lepas, Mister balikin lagi yang putar lokal. Ntar terlihat kan perbedaannya.
Nah, lihat, nggak akan mempengaruhi yang lain. Ya kalau dia udah muternya cepet ya udah dia cepet aja, tapi yang lainnya tetap pelan. Nah, gitu ya. Itulah perbedaannya lokal dan global. Ini basicnya banget nih. Basicnya banget ketika kita nanti akan menentukan variabel akan dipakai di codingan apapun. Kalau ada mau belajar Python, oke, silakan Chelsea. Python, mau Flutter, mau Dart, mau JavaScript, mau apapun itu ada juga dia mengenal lokal dan global. Dan hati-hati ya saat kita mendefinisikan variabel. Yes, ada yang mau ditanyain? Oke, Arthur. Oke, Arthur. Selamat datang. Assalamualaikum. Selamat malam. Halo Arthur, suara Mister kedengaran Mister? Mister. Arthur? Halo, Arthur. Ya Kak. Ya, oke, terdengar ya suara Mister ya. Oke, nice. Nah, jadi, sekarang kita akan coba masuk ke dalam project. Nah, project ini, yang tadi kan udah kebayang ya antara global dan lokalnya. Semoga nanti bisa kita terapkan untuk project kita di last projectnya si minggu depan. Nah, sekarang Mister akan coba masuk ke dalam projectnya. Untuk beberapa projectnya kita akan masuk ke dalam PowerPoint lagi. Nah, ini balik lagi ke PowerPoint. Nah, jadi nanti ada beberapa PowerPoint. Ini contoh yang tadi ya terkait dengan global dan lokalnya. Jadi ingat konsepnya adalah ketika kita mendefinisikan lokal, kita review sedikit lagi terkait dengan lokal dan global, maka yang akan diganti oleh variabelnya atau berpengaruh. Oke Chelsea, selamat datang kembali. Kita melanjutkan definisi, nge-review lagi ya Chelsea ya. Ini terkait dengan variabel lokal dan globalnya. Kalau lokal sekali lagi yang akan berpengaruh hanya si sprite itu sendiri. Nggak akan mempengaruhi yang variabel atau clone yang lain. Itu sifat dari variabel lokal. Sementara kalau kita setting variabel global, dia akan bisa mempengaruhi dari sprite yang lainnya. Jadi contohnya di sini, ketika K-nya dia di set global, maka dia K-nya akan selalu berpengaruh ke seluruh clone. Tapi ketika N-nya ini di set lokal, N dan M-nya di set lokal, maka dia akan hanya berpengaruh pada N-nya saja, 1, 2, 3. Cukup di sini aja, nggak akan berpengaruh ke yang lain. Gitu ya. Jadi seperti yang tadi kita coba implementasikan ke dalam variabel di turunnya salju tadi. Nah, sekarang kita akan ada 4 project nih. Nah, 4 project ini nanti akan jadi pilihan adik-adik untuk next meeting kita. Nah, kemarin Mister menyampaikan mau coba semuanya project ya. Nah, ternyata salah satu ini saja yang kita akan coba implementasikan. Nah, sekarang Mister akan coba ini dulu. Tampilin dulu untuk yang beberapa projectnya supaya nanti kira-kira kita mau pakai yang mana ya gitu ya. Untuk project akhir kita. Jadi nanti kita akan jelaskan, kita akan buat bareng-bareng. Nah, nanti kalau memang masih ada waktu untuk mengerjakan project yang lain, kita akan kerjakan. Jadi kita utamakan dulu project yang memang jadi pilihan bersama untuk dikerjakan di next meetingnya, dimulai dari hari ini. Nah, ini yang pertama adalah yang petani. Judulnya apa tadi ya? Petani ya, petani bener. Ini Mister, tujuannya si robot ini menyirami si tumbuhannya pakai klik. Kalau ada gulma, ganti jari jadi api. Pakai pencet spasi, nanti dia akan jadi api. Tuh, untuk membasmi gulmanya ya. Tapi ingat ini kalau kena si tanaman baiknya dia juga hilang. Tuh, hilang ya. Jadi hati-hati untuk menembakkan apinya. Jangan sampai gulmanya menyebar. Nah, kalau udah menyebar udah wassalam. Nah, kayak gitu kira-kira mainnya untuk yang petani. Nah, selanjutnya ada juga yang snake. Nah, ini yang snake. Oke, kita akan coba tunjukkan dulu beberapa demo programnya yang bisa menjadi project akhirnya. Nah, ini snake-nya dia makan apa yang kelap-kelip itu ya. Kemudian kalau dia setelah makan dia akan nambah ekornya. Kalau dia makan 2, ini kan udah 3, berarti ada 3 dan seterusnya. Nah, kalau dia udah ke bagian ujung paling kiri,
atau kanan atau atas, dia akan game over. Kemudian dia menampilkan poinnya. Ataupun dia juga akan menabrak kalau dia menabrak si ekornya, dia juga akan meninggoy. Sama kayak kalau kita main Snake di HP gitu ya, ada juga kan Snake seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang Snake. Nah, selanjutnya yang zombie penembak nih. Nah, ini agak seru nih kalau yang ini nih. Agak seru dan alur permainannya tuh jelas daripada yang petani tadi tuh. Kalau yang petani tadi sama, sebenarnya sama juga, nembak-nembak juga ya. Nah, kalau tadi nembak air, kalau ini benar-benar nembakin zombie gitu. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, oh sini. Oke. Biarin ke sini. Nah, ini ya. Jadi nembak zombie. Nah, ini bisa gerak kanan kiri. Kanan kiri atas bawah. Tapi dia arah tembakannya ditentukan oleh kursor ya. Selanjutnya yang terakhir adalah yang burung bergulir. Burung bergulir itu dia melewati rintangan. Dia gunakan clone untuk membuat mapnya jadi panjang. Oh, yang penembak zombie belum terlihat ya? Oh iya, bentar. Belum di share screen tadi. Ulang. Oke, ini yang penembak zombie. Ulang ya. Oke, ini yang penembak zombinya, kita ulang dulu. Nah ini, jadi ada zombie ditembakin ini pakai mouse, diklik ya, mouse down. Agak susah kalau pakai mouse. Dia kalau dia zombinya ke player, dia akan ngurangi health-nya yang ada di atas. Nah ini zombinya dia otomatis akan mendeteksi si arahnya si playernya ya. Jadi kalau playernya ke bawah, dia akan terus ikutin playernya. Nah kayak gitu ya kira-kira ya. Nah kalau dia health-nya udah 0, harusnya game over. Kalau ini kan zombie. Jadi nanti kita tugasnya adalah menambahkan game over dan kondisi win-nya. Misalnya kalau udah nembak berapa ya, 20 zombie, menang. Jadi nanti ada you win, ada kondisi menang, kondisi kalah, kemudian pergerakan sprite-nya juga. Jadi agak seru nih kalau yang ini agak jelas nih ceritanya, jalan ceritanya. Nah, tapi nanti tergantung dari ini kesepakatan bareng-bareng gimana kira-kira enaknya kita mau pakai yang mana. Nah, ini yang zombie. Agak seru juga karena dia kompleks tuh. Kondisinya pakai mouse, pakai ini, semuanya dipakai semua tuh. Terus selanjutnya adalah yang di burung bergulir. Nah, kalau burung bergulir ini dia kayak hanya melewati rintangan aja. Pokoknya jangan kena si gunung, petir atau awan. Ya udah gini aja. Ya, kena. Sorry. Itu aja. Kena laut, jangan sampai kena laut. Sampai nanti ketemu yang namanya kakak tua merah. Yang bentuknya kayak kakak tua merah gitu. Kena matahari juga nggak boleh ternyata. Saya pikir boleh. Kena laut juga nggak boleh ya, meskipun sebenarnya nggak masuk ke laut juga sih. Ini juga sebenarnya hampir aja kena. Tapi ini boleh ke atas nih, tapi sebenarnya nggak boleh lah ya. Kalau misalnya nanti benar-benar mau pakai project ini, nanti diatur ya, nggak boleh kayak gini. Ntar bisa sembunyi dong dia ke atas, curang, bisa main curang nanti si playernya. Nah ini nanti melewati kayak cave, terus ini sampai ketemu. Nah ini pacarnya. Oke. Yes, belahan hatinya udah menang kayak gitu. Ini kondisi menangnya kalau dia ketemu udah belahan jiwanya ini. Tapi kalau kalahnya kondisinya adalah pada saat dia nyentuh cave-nya. Jadi nanti warnanya bakalan banyak. Jadi ketika dia menyentuh warnanya ini kan ada abu-abu muda, abu-abu agak terang, abu-abu agak gelap, kuning, ini juga abu-abu gelap dan sebagainya.
Iya, ini pacarnya kakak tingkat sih soalnya ini. Harusnya yang seumuran. Dia ini sukanya sama kakak tingkat soalnya. Kayak malah ngebahas pacarnya sih. Ngebahas cara gamenya ya, cara main gamenya. Jadi ini di endnya itu ketika dia ketemu si kok ketemu kena obstacle-nya kira-kira kayak gitu. Nah tapi nanti ingat ya kalau nanti beneran kita mau pakai ini masih belum sempurna ya. Kok balik ke sini? Ini masih kalau kita lihat coba lihat ya. Ini bisa sembunyi nih di sini nih. Mister ke atas nih. Tuh udah aman dah. Tuh aman. Ya kan udah sampai ke sini, udah sampai level keduanya kan. Nah ini nggak boleh ya kayak gini nanti. Harus bisa di stop. Kalau udah menyentok sini ya udah nggak boleh lurus, ya nggak boleh masuk ke dalam. Ini curang tuh. Nah itu kira-kira kayak gitu. Nah, malah malah chatting. Ini sekarang gimana? Kira-kira balik lagi ke PowerPoint-nya nih. Kalau dari adik-adik semuanya pengennya kita mau fokus kemana dulu nih? Nanti kalau ada waktu kita akan habisi semuanya tuh ininya. Maksudnya kita kerjain semuanya untuk projectnya. Kalau enggak pun sempat nanti Mister akan coba share project-projectnya. Malah bahas pacaran. Udah balik lagi. Oh burung bergulir. Zombie penembak. Oke voting deh, voting. Kalau Matrix ke coba burung bergulir siapa yang resen burung bergulir siapa? Oke Chelsea Javier terus Resi. Oke 3 ada lagi Notepad ada 3 bisa catat dulu tadi Resi Javier sama Chelsea ya. Chelsea. Yang lainnya gimana? Udah? Oke, sekarang selanjutnya yang zombie. Zombie tadi Fatih ya, yang jelas Fatih. Nicholas, Adis. 3. Siapa lagi? Lah sama-sama nih. Zombie ada 3. Nicholas, Fatih, Adis, Javier juga Javier Javier netral berarti ini. Oke. Javier semuanya jadi. Oke. Javier ini gara-gara ada Javier jadi 4 nih zombinya. Oke gak apa. Terus ada lagi yang lainnya ada sorry kok malah Mister Close. Kalau yang ini yang petani sama ini nggak laku nih. Petani sama snake. Oke, petani sama snake nggak ada. Berarti cuma 2 ya. Ya dah, kita coba ini sampai yes 8 lebih 7. Aduh. Javier mah sapu jagat nih. Ya kemarin BTW Javier sama ini Nicholas snake-nya udah jadi belum? Kemarin Mister ngasih tantangan ke Javier sama Nicholas. Ya beneran dong. Ana. Oh. Kira dia sudah. Kita fokus ke ini dulu ya. Sekarang kita coba ke yang ini dulu aja deh, ke zombie. Ke zombie dulu aja. Nanti ke yang burung bergulirnya. Ntar kita coba cek dulu burung bergulir sama zombie itu. Oke. Nanti Mister akan coba. Semoga bisa sempet ya semuanya ya. BTW ini ya lagi UAS ya. Aduh. Jadi kita zombie dulu ya. Oke, sip, mantap. Oke, kita zombie dulu. Kita balik ke course kita. Nah, ini udah ringkasan pelajaran. Sekarang kita kembali ke course-nya. Mana course-nya? Mister buka dulu. Mister close dulu biar nggak terlalu nge-lag untuk teman-teman yang lainnya. Oke, course mana course-nya? Zombie. Oke, tembak zombie. Nah, jadi ini ya sekarang tampilannya zombie itu yang seperti ini. Jadi kita udah disediakan sprite-nya. Jadi buka yang bagian zombinya. Jadi ke course-nya itu pilih yang nomor berapa berarti ya zombie ya. Nomor 8.
nomor 8. Dan nomor 8 ini ya, masuk ke zombinya dulu. Siapa tahu hari ini kelar, minggu depan kalau misalnya ada waktu kita coba juga yang bagian burung bergulir. Jadi biar kena semua tuh. Dapat semua. Yang pengen burung bergulir juga bisa nyoba burung bergulirnya. Nah, sekarang yang zombie shooter dulu. Zombie shooter. Oh ya, tadi ini demonya udah ini ya, udah tahu semua ya. Itu bisa dicoba juga di teman-teman semuanya, di bagian semuanya ada ini. Ini agak manusiawi kalau yang ini, kalau tadi cepet banget. Udah cepet. Oke, stop. Nah, kayak gitu ya kira-kira ya. Nah, sekarang kita mulai dari awal. Oke. Kita mulai dari yang sesuai dengan ada di sini dulu. Karakter dikontrol dengan tombol panah. Dia kontrolnya kayak gini ya, cuman kayak gini nih, kanan, kiri, atas, bawah. Nggak kelihatan. Oh iya, stop. Sorry. Stop. Sekarang coba Mister cek dulu. Udah muncul belum? Oke, udah muncul. Sip. Nah, sekarang Mister masuk ke yang zombie ya, nomor 8 di kursus yang pelajaran 2. Nah, ini kita mulai dari yang pertama, karakter dikontrol tombol panah. Nah, ini kanan kiri atas bawahnya kayak gini doang. Boleh panah, boleh ASD, WASD, punyanya teman-teman boleh, terserah yang mana pun. Yang penting bisa naik turun atas bawah. Oke. Nah, sekarang kita coba. Kita buat dulu yang seperti itu. Kita masuk ke playernya ya. Kita masuk ke playernya supaya lebih mudah, lebih enak clean code kita. Kita buat dengan menggunakan blok. Kita buat gerak nama bloknya. Untuk membuat yang untuk pergerakan atas bawah tadi ya. Oke, selanjutnya adalah kita define isinya gerakan adalah seperti biasa. If, atas, bawah, kanan, kiri gitu kan ya. Boleh pakai WASD Mister, boleh. Aman. Terus ini kita buat up. Kemudian kita buat untuk yang up berarti change Y ya. Kita ngobar nih, ngoding bareng. Oke. Nih, kemudian kita copy aja. Kita duplicate. Kita ambil yang kita ganti jadi down, kemudian kita buat minus 10. Ini kalau mau diganti 5 juga boleh. Misalnya 5 biar nggak terlalu cepet. 5 boleh. Nah, setelah itu kita copy lagi, duplicate, tempel lagi. Nah, tinggal kita ganti ininya. Ganti X. Ganti X. Ini kalau yang ini ganti juga right, ini ganti left. Nah, ini yang masih pergerakan ya, masih pergerakan dulu nih. 5 ya. Kalau right berarti positif ya, kalau left berarti negatif. Konsepnya masih sama seperti koordinat. Ingat, koordinat itu wajib harus tetap dipegang ya. Positif, negatif, terpendam. Wait. Suara terpendamnya gimana nih? Kita coba close dulu yang enggak dipakai. Bisa close. Yap. Suara siapa itu tadi? Suara Kak. Arthur. Halo? Kak. Iya, gimana? Arrow itu bahasa Indonesianya apa? Apa Arthur? Key up arrow itu bahasa key up arrow itu berarti bahasa Indonesianya apa ya? Tombol atas bener gak? Ada gak tombol atas? Coba Arthur share screen. Bisa ntar Mister coba lihat. Tombol atas bener gak? Kalau di yang pakai bahasa Indonesia ada pilihan tombol atas atau panah atas? Gak ada, Kak. Gak ada. Coba Arthur screencast dulu. Yang lainnya kalau udah bisa sampai ke bagian ini, udah selesai di bagian pengaturan tombol kanan kiri atas. Nah, itu up arrow tuh. Yang punyanya zombie. Coba masuk ke bagian panah atas, Mister. Oh, panah atas. Jadi nanti Arthur ambil di bagian ininya, Arthur. Oh, bukan pakai selamanya Arthur, tapi pakai if. Coba lihat di bagian punya Mister di pelajaran online-nya. Bukan pakai yang selamanya, tapi kita pakai if. Itu selamanya dibuang juga tuh. Tuh, kita pakai if kan? Mister pakai if. Pakai if semua. Dari panah atas, panah bawah, panah kanan, panah kiri berarti kan?
Atau kalau mau pakai WASD juga boleh. W itu atas, A kiri, D kanan, S bawah. Bebas, Javier pakai WASD kayaknya. Oke, coba diikutin pakai yang punyanya Mister ya, Arthur ya. Itu yang selamanya dihapus Arthur, nggak pakai selamanya kita. Selamanya nggak dipakai di dalam programnya, nggak dipakai dalam prosedurnya, tapi nanti di main code-nya. Jadi selamanya dihapus dulu. Yes, nah pakai if semuanya ya. Oke, nanti pergi ke if-nya itu ada di sensor. Kalau di punya Arthur, if-nya taruh dulu di bawahnya gerak. Oke, terus pilih yang di sensornya. Ada apa tuh? Tombol spasi ditekan. Bukan itu, bukan menyentuh, tapi yang bawah tuh tombol spasi ditekan. Nah, diganti jadi panah atas. Nah, sip. Terus ikutin yang di pelajaran online-nya ya. Nah, oke, good. Oke, sekarang tadi udah masuk ke bagian gerak nih ya. Nah, sekarang kita untuk memanggil si komen geraknya. Berarti kita gunakan bendera hijau diklik. Kemudian kita baru gunakan forever di sini. Di sini Arthur di bagian komen ininya, main ininya, main code-nya. Control forever. Nah, ini. Kemudian kita ambil my block kita yang bernama gerak. Nah, harusnya kalau ini kita running, karakter kita udah bisa jalan. Tuh, udah bisa jalan ya. Nah, sip ya. Udah dapat semua ya. Sebenarnya ada lagunya ngeri banget. Oke. Ini gerakannya udah dapat. Nah, sekarang kita coba cek lagi. Gerakannya seperti apa nih yang diminta? Apakah cuma gerak doang? Nah, lihat ya. Saat kursornya ini Mister gerakin, dia arahnya mengikuti kursornya. Lihat. Lihat arahnya mengikuti kursor ya. Mengikuti kursor. Berarti arahnya si playernya harus terus mengikuti kursor yang kita gerakkan. Nah, tadi ada yang mau ditanya enggak tadi? Ada yang tanya? Mengerikan. Iya sama. Kenceng banget suaranya ininya, soundnya. Sorry. Gak bisa ngecilin suara soundnya ya? Gimana sih cara ngecilin suara soundnya? Oke. Apa nih? Tadi sampai mana? Oh ya, berarti ini kurang. Kalau kita running, ini kan masih belum ngikutin ini nih, ngikutin kursor. Berarti kita perlu buat yang dia ngikutin kursor ya. Kita gunakan di soundnya ngapa tuh? Di soundnya gak ada tulisannya yang di mute aja kali ya. Ini bukan ini. Soundnya itu lagunya itu yang mana sih? Di backdrop kah? Terus ini dia nih. Kita mute aja lah ya, biar nggak berisik. Oke, sekarang udah nggak muncul suaranya ya, yang di punya Mister. Kalau Mister play ini, kalau di Mister udah nggak ada muncul lagu suaranya. Ya lagu Frozen. Ya nggak ngeri dong. Jadi imut-imut dong zombinya kalau pakai. Oke ya, udah nggak muncul lagi ya suaranya ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke playernya lagi. Nah, player. Nah, sini. Tadi yang sampai sini. Sekarang kita mau buat si playernya itu ngadepnya sesuai dengan kursor kita. Jadi kursornya kemana, dia akan ikut juga kursornya ke situ. Kalau dia ke atas, dia juga akan ke atas dan sebagainya. Ini malah jadi pesta gaun dong. Oke, kalau pakai gaunnya Elsa. Tadi sampai mana tadi? Oh ya, sampai mengarah ya. Berarti kita harus arahkan ke dalam pointer si mouse-nya kan. Nah, berarti ada kan di bagian sensing mengarah ke pointer. Sorry, kok sensing? Bukan ya, motion ya. Point toward. Nah, ini dia. Kalau yang bahasa Inggris pakai point towards. Kalau bahasa Indonesia harusnya mengarah ke arah ya kali ya. Mengarah ke arah mouse pointer.
Nah, jadi dimasukkan ke forever. Nah, lihat nih. Tuh, udah mulai ngarah kan? Ini kalau pointernya Mister gerakin, udah ngikutin nih. Kalau ditambah sama gerakan, no, udah sama. Oke, gerakannya udah aman ya. Nah, jadi cukup nambahkan ini aja di bagian point towardnya. Nah, ya, mengarah ke titik 2 gitu ya. Mengarah ke yang mouse pointer ini ya. Bukan yang ini ya, karena sering ketukar-tukar nih yang teman-teman nih. Nah, ini go to, bukan. Bukan yang kalau soalnya kalau di bahasa Indonesia kan ini mirip-mirip nih. Pergi ke. Ini mengarah ke gitu ya. Hati-hati ya, jangan pakai yang go to. Pakai yang mengarah ke, bukan pergi ke. Kalau bahasa Inggrisnya kelihatan beda banget soalnya. Oke ya. Yes. Sekarang udah sampai sini, udah aman nih. Nah, sekarang ini kita ngomongin pergerakan dulu ya. Kita bagi jadi beberapa pergerakan. Jangan ke sembarang. Kalau sembarang nanti random dong arahnya. Yang mengarah, oh maksudnya ininya ya. Sembarang apa Semarang sih? Ini ya yang point toward ya, point toward. Ini mengarah ke, wah kocak. Jangan nonton Mister ketembak dong. Udah, oke lanjut ya. Ini tadi mengarahnya. Nah, sekarang untuk yang karakter kontrol karakter, arah karakter udah oke. Player dulu, player. Sekarang, oh iya, ada ininya. Ada infrarednya ya. Ya, kenapa Arthur? Apa tuh Arthur? Pohon luas. Yang punya Arthur mana? Point toward mouse pointer. Iya kak. Itu Indonesia. apa tuh mengarah ke bagian motion gerakan. Arthur pergi ke gerakan. Oke, kemudian pilih yang mengarah ke. Nah, itu dia. Mengarah ke pointer mouse di bawahnya itu tuh. Nah, itu dia di bawah. Diambil. Mengarah ke-nya diambil. Oke, nice. Jangan lupa pakai forever ya, Arthur ya. Coba lihat di pelajaran online-nya lagi. Ke yang mana kak? Mengarah ke Jika yang kak. pakai yang forever. Forever itu selamanya. Kalau yang Arthur berarti selamanya. Pilih yang selamanya, taruh di bawahnya bendera hijau. Atas. Nah, itu masukin ke mengarah ke-nya turun. Nah, oke. Kemudian ambil gerak di bagian my block-nya, di blok saya. Di blok saya ganti geraknya, ditaruh di bawahnya mengarah ke di bawahnya, di dalamnya forever ya selamanya tadi. Nah, good. Sebentar, itu bukan atur ya, Arthur. Yang di bagian if-nya itu bukan atur y, tapi ubah y. Coba pergi ke gerakan, Arthur pergi ke gerakan. Itu bukan pakai yang atur y, tapi ubah y. Semuanya juga ya, yang atur x juga ganti ubah x. Bukan yang mana ubah y. Nah, itu dia ubah y, ubah x. Yang ubah y ganti yang atur y ganti ubah y. Nah, good. Ntar yang atur x ganti ubah x. Oke, sekarang selanjutnya gerakan kita coba selesaikan satu ini aja dulu ya, satu player ini dulu ya sekalian. Kemudian cara menembak. Nah, menembak berarti dia tadi kan diklik mouse-nya. Kita buat dulu. Dia bisa nembak my block-nya. Kita buat my block lagi, tembak. Jadi biar enak nih, kita tahu nanti kalau misalnya ada yang error dan sebagainya, enak kita lebih kalau kita buat prosedur kayak gini atau blok. Ini tembak. Nah, tembaknya itu ketika diklik ya, mouse-nya diklik. Berarti kita buat kontrolnya if Apocalypse apa Apocalypse. Oke. Sensing, kemudian mouse down ya, ketika mouse diklik ya. Kalau bahasa Indonesianya berarti mouse klik ya. Klik mouse. Apa yang error? Ya tunggu. Oke,
lanjut ya. Kita sekarang lagi ke arah tembakan nih, tembakan. Jadi tembakannya ketika diklik maka akan ada tembakan. Nah, tembakan ini berasal dari, coba kita lihat di sini ada keterangannya ya. Oh, nggak ada. Berarti cuman dibilang karakternya nembak. Ada dari baletnya ini. Baletnya ini nanti dia akan muncul dari tembakannya si playernya. Cuing gitu ya. Mister, Iya. Gimana? punya aku kok kayak gini. Bentar, aku mau share screen. Wih di Fatih ini main Uno Fatih. Coba mana share screen dulu. Adis. Mana coba yang punya Adis. Yang lainnya aman ya? Kok punya aku kayak Nah, gini. kan bener. Hati-hati. Kalau punyanya Adis itu pilihnya pergi ke, jangan yang pergi ke, tapi mengarah ke. Kak, Kalau itu pergi Kak. ke lompat ya. Iya. Apa tuh? Siapa tuh suaranya? Kak, Iya, Arthur. Gimana Arthur? Udah? Jangan di-block, jangan di-delete. Kak. Jangan di-delete Arthur. Nanti ulang lagi Arthur. Oke. Ini Sip. player Kak, ini zombie Kak yang aku bikin Kak. Oh, itu yang zombie. Oh iya ya, zombinya hapus aja dulu. Kalau yang playernya udah di copy ke ini? Udah di copy ke ini? Udah Kak. Oke, sip. Kak, ini kok nggak bisa? Buang aja ininya, bawahnya buang aja. Yang artikannya nggak usah dibuang, nggak apa-apa, biarin aja. Oke dulu. Oh, ini dihilangin dulu Arthur. Yang bagian bendera hijau dikliknya. Klik bendera hijaunya dihilangin dulu, baru nanti geraknya dihilangin. Klik bendera hijaunya, dihilangin semuanya. Oke, itu juga bawahnya juga sama. Yang selamanya juga dihilangin. Yang selamanya itu semuanya. Selamanya mengarah ke itu dihilangin semua. Oke, baru dihapus. Enggak. Ini juga. Ya, hapus aja. Karena nggak dipakai tuh kalau di zombie. Bisa. Nah, baru masuk ke player lagi ya. Nah, oke, good. Sekarang kita masuk ke player ya. Aku belum player. Ya, ini playernya nih. Nih, tadi Mister mau nunjukin aja. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke player dulu. Nah, playernya ini tujuannya nanti ketika mouse diklik, tolong di-clone ya baletnya atau pelurunya supaya dia bisa menembak. Gitu ya konsepnya ya untuk yang tembakan ini ya. Jadi tembakan ini ketika diklik, maka balet ini akan masuk ke dalam berada di depannya si player, kemudian dia akan menembakkan baletnya atau pelurunya. Oke, sampai sini kebayang ya algoritmanya. Nah, kita akan buat dengan menggunakan prosedur tembak. Oke, kebayang semuanya Mas Yan? Oke. Nah, bentar cek dulu. Aman nggak semuanya nih? Sampai sini, sampai tembak. Di chatnya. Ini nggak aman, Mister. Rusun deh chat. Ayo ini gimana, udah salah bener belum? Coba Mister mau cek dulu deh. Oh, Javier. Udah sampai ke mana nih? Javier malah ke scrolling bird nih. Mana Javier yang ininya, yang zombinya? Ayo, Nora. Halo Nazira. Selamat datang. Kita masuk ke yang mana ya Nazira, yang nomor 8 ya Nazira. Ayo stop. Yoi. Nah, ini apa ini? Ayo yang lainnya fokus. Malah main Uno pakai reverse lagi. Apa ini? Bahas koruptor. Sudah. Kak. Stop. Kak. Kocak. Apa ini? Apa? Gimana? Mouse down itu bahasa Indonesianya apa, Kak? Mouse down itu bahasa Indonesianya mouse diklik. Coba Mister coba cek dulu. Aduh, kenapa kok diganti bahasa Indonesia? Mouse ditekan. Mouse ditekan ya, mouse ditekan ya, benar. Itu mouse ditekan itu di bagian bawah tuh yang pakai sensor, Arthur. Pakai sensor, kemudian ada yang di bagian mouse ditekan. Sip. Nah, oke. Nah, sekarang tadi kan algoritmanya udah Mister sampein ya. Jadi tembak ini nanti menyuruh menginstruksikan si baletnya pelurunya tadi untuk ngekloning dirinya, kemudian nembakin. Kira-kira kayak gitu. Atau langsung suruh clone. Boleh. Jadi kayak gini. Ini mouse down, kemudian suruh ngeklon
si tembaknya, si baletnya. Mana clone mana? Kita ambil clone-nya ya. Clone-nya ada di kontrol kan ya. Nah ini dia, create clone. Create clone, ini kan myself ya. Kalau yang defaultnya, ini bisa diganti loh ya. Ada deh ya. Ada balet, ada pokoknya semua karakter di sini bisa dia clone. Kita bisa memerintahkan dari manapun, mau dari player boleh, mau dari zombie juga boleh. Nah kebetulan player ini mau nembak, ceritanya kan gitu. Nah jadi kita suruh baletnya itu nge-clone dirinya sendiri, clone ya balet gitu, istilahnya gitu. Nah setelah dia di clone, pastikan supaya dia nggak, nah gini lihat ya, kalau ini langsung seperti ini, tadi kan konsepnya ketika dia nggak ada jeda sama sekali, kayak contoh salju tadi, dia akan banyak langsung kan turunnya brrrr, gitu ya, banyak banget. Sekarang kita coba ya, apa yang terjadi ketika ini di clone. Ini misalnya ada di mana sih clone-nya ini? Oh ada di atas ini ya, ada di atas itu kelihatan ya. Jadi misalnya ini Mr. Running, kemudian Mr. tekan. Nah lihat nggak di sini ada banyak balet yang muncul, numpuk jadi satu, ya kan? Karena cuman nge-clone-nya nggak ada jeda dan nggak ada batasannya. Nah sekarang kita buat ini clone-nya itu ada jeda. Jadi ada jeda berapa detik gitu kan, atau satu ada sebagainya. Nah tapi jedanya bukan lagi dengan menggunakan si waktu. Kenapa? Karena kita udah menggunakan mouse down. Kita bisa gunakan yang lebih efektif lagi. Supaya apa? Bisa dipastikan nanti keluarnya peluru itu hanya satu. Ya mau dia ditahan, misalnya ditahan mouse downnya, ditahan tek itu, ditahan hanya satu yang keluar. Pokoknya setiap dia klik harus keluar satu. Aturannya kayak gitu supaya jadi lebih seru. Kalau bisa ngebrondong kayak si apa itu namanya, senapan mesin gitu ya nggak seru dong kan, jadinya bisa ditembakin aja ngasal gitu kan, bisa menang terus. Jadi kita buat weightnya mana, kita ambil yang wait until. Nah ini dia, setelah dia nge-clone, kemudian dia suruh tunggu dulu untuk masuk ke dalam clone selanjutnya. Wait until-nya apa? Wait until sampai mouse-nya dilepas. Jadi kita pakai operator. Nah ini menggunakan operator ya, operator logic yang kemarin juga udah kita pelajari, not mouse down. Ini mouse down-nya Mr. Duplicate aja. Nah jadi sampai dia mouse down-nya dilepas, baru nanti dia ketika diklik lagi akan mengclone si baletnya. Nah sekarang kita coba cek baletnya ini, tadi kan posisinya ada di sini ya. Kita lihat, kita hide. Ingat ya posisi untuk si main sprite-nya selalu kita hide. Nggak kita jalanin ya. Kita akan jalanin cuman clone-nya aja. Nah di sini nanti kita akan suruh dia menyesuaikan diri dengan perintah when I start as clone. Nah ini dia. Ketika dia memulai sebagai clone-nya, baletnya. Kak, Yap. aku masih player, Kak. Oh masih player, oke siap. Ya sampai sini dulu. Logic yang ada di tembak, ada yang mau ditanyakin dulu nggak? Mister, kuping saya sakit. Apa, Kak? Kuping. Kak, Suara siapa nih? wait until Kak, itu tunggu sampai. Tunggu sampai. Kalau yang punya Arthur tunggu sampai. Ada suara musik ya? Kok Mister nggak ada suara musik? Wah, ya, oke. Iya, kenapa Adis? Ini sudah selesai. Udah selesai. Mana punya Adis? Oke, nah yang punya Adis, yang mana punya Adis? Yang bagian playernya udah oke. Kak. Oke, sip. Kenapa? Kak, Arthur? Not itu bahasa Not itu tidak. Not itu tidak. Zombie shooter diganti yang paling yaitu tidak ada tuh. Nah tidak dimasukin ke itu, tunggu sampai. Nah kemudian pilih mouse ditekan, dimasukin. Mouse ditekan. Nah oke. Dah, berarti sekarang udah sampai mouse ditekan semua ya. Udah mouse ditekan, selanjutnya kita kenapa Chelsea? Ada yang ditanyain? Balet. Suaranya Mister.
Kuping saya sakit. Oke, siap. Gerak, Suaranya gerak, Mister mute dulu ya, izin mute dulu ya semuanya ya biar nggak feedback. gerak. Oke, good. Nah sekarang kita akan coba lanjutin. Tadi udah ke playernya udah sampai sini udah oke. Kemudian kita masuk ke balletnya. Lihat nih ballet Mister ada di sini ya. Udah Mister hide. Jadi udah Mister kembalikan ke posisi awalnya lagi. Kalau punya adik-adik juga semuanya posisinya hide. Nggak ada yang nggak ada yang muncul ya. Nah sekarang kita tujuannya untuk membuat si balletnya ini muncul dulu. Nah sekarang kita buat di looks-nya atau tampilannya, pastikan ini muncul show. Masih berisik. Suara siapa nih? Gak ada tuh. Wait. Oh ini Mister mati dulu. Nah sekarang masih berisik nggak? Masih aman? Iya Nicholas kok masih muncul suaranya? Kalau sekarang gimana Nicholas? Udah aman? Aman ya? Tadi mungkin gara-gara ini kali ya? Alhamdulillah. Wa syukurillah. Oke, sekarang kita masuk ke sini lagi. Show. Jadi tujuannya apa? Menampilkan. Nah, setelah ditampilkan apa yang harus dilakukan? Kerincing. Wih, jangan bikin ngeri dong. Malam-malam nih. Kerincing apa, Wak? Ayo lo. Mister nggak dengar kerincing loh. Ini udah mau jam 9, jangan bikin ngeri dong. Nggak bisa tidur nih. Oke, lanjut. Woi Fatih yang benar Fatih. Baca bismillah dulu. Bismillah. Kak, Apa. when I start as a clown itu bahasa Indonesianya apa? Oh, Kak? ketika aku mulai sebagai sebuah klon. Ada nggak panjang kayak gitu? Ketika aku mulai dikontrol ya di bagian bawah, coba Arthur ke bagian bawah lagi, ke bagian kontrolnya yang warna orange. Bukan, maksudnya yang ini kontrol. Diklik, coba scroll ke bawah, dia di bawah biasanya. Di bawah scroll pelan-pelan. Nah, itu dia. Ketika aku mulai sebagai klon. Oke, sip, mantap. Nah, tadi Mister menyampaikan dia balletnya harus ada di depan si playernya. Berarti kita gunakan yang tadi dipakai oleh Adis tuh. Baru ini kita gunakan goto. Jadi kita langsung mengirim dia ke player. Di depannya player pas nih. Nah, coba kita lihat. Ini playernya nih Mister zoom ya. Playernya nggak ada ininya ya. Kemudian Mister coba running. Oke. Kemana ini? Kok nggak muncul? When I start as clone, go to player. Oh ya, ini playernya ada, clone-nya ada di tengah-tengah playernya ini. Kelihatan nggak? Ini kita coba majuin dulu. Majuin 10 step. Kemudian kita running. Oh masih kurang. Kita buat 20 dulu supaya kelihatan. Kenapa ada yang mau ditanyakin kah ini? Sebentar sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Oh oke, Mister dulu ya. Oke, balik lagi ke bagian shooter tadi ya. Kita sekarang tujuannya untuk membuat balletnya dia pergi ke bagian si playernya. Jadi pastikan Kak, dia bahasa Indonesianya move apa Kak? bahasa Indonesianya apa? Move. Oh, move. Ntar itu masih Mister coba dulu. Move itu bergerak ya berarti ya. Bergerak 20 step. Coba di bagian motionnya atau gerakannya. Di bagian gerakan, Arthur pergi ke gerakan, nanti pilih yang gerakan. Oke, sudah? Yang gerakan. Enggak ada kok. Coba mana? Pergi ke gerakan, pergi yang paling atas. Oh, gerak. Gerak 10 langkah itu. Gerak 10 langkah. Dah? Tadi kita udah suruh menyentuh. Kok enggak ada? Mana? Yang paling atas tadi.
Arthur. Coba ke paling atas. Paling atas tuh gerak 10 langkah. Nah, sip. Nah, ini tadi kita udah sampai mana tadi ya? Oh, ini. Tadi ini tembaknya akan kita masukkan ke dalam si depannya apa nih? Si playernya. Jangan lupa di bagian tembaknya ini kita perlu masukkan ke dalam forever-nya ya untuk mengaktifkan tembaknya ya. Sekarang kita coba ya cek. Nah, kelihatan nggak ada di depannya si ini, si apa ini namanya? Si playernya. Ada yang ini kelihatan. Nah, ini nih balet nih, warna kuning ini loh. Kelihatan ya? Nah, itu kelihatan ya ada baletnya. Nah, itu kita atur supaya dia ada di depannya si playernya. Tadi kan Mister buat move nih. Nah, sekarang coba Mister lepas dulu move-nya. Supaya tadi kan kelihatan ya. Sekarang kalau di kayak gini bentuknya. Nah, dia move-nya masih di sekitaran sini nih, masih ada di depannya si apa nih? Si pas kepalanya si playernya. Jadi kita menyesuaikan supaya dia ada di depannya si pistolnya, bukan di depan kepalanya playernya ya. Di depan pistolnya. Nah, selanjutnya kita sebelum masuk ke dalam mengarah ke bagian pistolnya itu, kita pastikan arah si pelurunya itu mengikuti kursor kita. Ya, kebayang ya? Ini move-nya Mister pas dulu. Tadi muncul sudah oke, kemudian sudah pergi ke bagian playernya, tapi belum mengarah ke pointernya. Sama kayak tadi, kita juga ambil yang mengarah ke pointernya. Atau kalau di bahasa Inggrisnya yang di bagian point towards. Nah, ini dia. Mister lepas dulu. Mengarah ke arah ya, kalau yang itu ya Arthur ya. Mengarah ke arah. Kak, Yes. go to player bahasa Indonesianya apa? Pergi ke. Ambil yang pergi ke dan mengarah ke arah. Dah? Mana tadi punya Arthur tadi? Oh, ini. Pergi ke itu ada di yang gerak ke arah ke atas lagi, Punya Arthur ke atas. Nah, pergi ke itu dia. Nah, itu taruh di bagian yang baletnya ya Arthur, bukan yang di bagian playernya. Arthur klik yang balet. Sprite baletnya. Sprite baletnya. Oke. Nah, itu yang mengarah ke arah sama pergi ke-nya diambil. Nah, sekarang kalau Mister ini running, nah lihat ya. Udah kelihatan ya ada arahnya yang ngikutin kita. Nah, itu ya, kelihatan ya. Cuman dia numpuk. Kenapa? Karena nggak kita delete. Ya, ini kan masih belum sampai ke delete ininya ya, delete ke pelurunya. Jadi untuk arahnya pun juga udah jadi nih. Nah, oke ya. Dapat ya semuanya ya. Jadi arah sama pergi ke-nya udah oke. Nah, sekarang caranya gimana kalau dia sekarang nembak nih? Berarti dia harus di-move kan, digerakin kan? Digerakin berapa langkah ke depan dan seterusnya. Sampai apa? Sampai nyentuh si bagian si zombie atau ke ujungnya si batasan ini. Algoritmanya, ceritanya, ya. Setelah kita udah dapet ini pergi ke arah player, kemudian dia udah ngarah ke bagian pointer, kemudian apa yang harus dilakukan? Gerakkan si pelurunya untuk menembak. Nah, Mister coba dulu untuk yang lainnya biar ini enggak feedback suaranya. Sekarang kita mau menembak si baletnya. Kita gunakan repeat until seperti yang sebelumnya. Karena syaratnya dia akan diulang sampai menyentuh ujung atau menyentuh zombie kan gitu. Sekarang kita buat dulu yang menyentuh ujung dulu. Berhasil apa enggak kira-kira? Mana ya? Touching edge. Oke, kemudian kita suruh dia bergerak. Misalnya jangan 20 step deh. 10 aja, ntar kecepatan. Nah, kita coba running. Lihat, tuh, ada gerakan ya? Nih. Lagi sini. Kak, Mister repeat until itu bahasa Indonesianya apa, Kak? Repeat until itu ulangi sampai. Repeat until itu ulangi sampai. Lihat ya di sini udah kita berhasil untuk menembakkan si pelurunya ya. Lihat nih. Tuh, nih bagian ujung dia berhenti. Ya, betul? Mister. Oke, gimana? Sampai sini, sampai menembak. Gimana, Adis? Mister.
Kok punya aku masih belum bisa. Oke, yang mana? Yang lainnya dilihat dulu ya, apa? Dicoba ya. Kalau ada permasalahan silakan raise hand juga. Man Adis coba Streamcast. Geraknya dibuat 10 aja biar nggak terlalu cepet. 20 sebenarnya nggak apa-apa, cuman nanti cepet banget. Diklik. Sudah bisa. Oh, berarti mungkin ini lupa belum diaktifin nih prosedur tembaknya. Coba ke playernya. Prosedur tembaknya udah dimasukin ke forever belum? Nah, belum kan? Itu shootnya itu. Nah, itu shootnya tunggu sampai mouse-nya nggak ditekan lagi. Kalau dia nembak terus, ntar dia kayak ini. Kayak peluru apa senapan mesin gitu, nggak seru jadinya. Coba lihat di sini ya, Mister, balik ke bagian player dulu ya. Nih. Ini di set yang bagian tembaknya ya, not mouse down. Tunggu sampai not mouse down, tidak mouse ditekan. Kemudian shootnya itu dimasukin ke selamanya supaya bisa aktif. Nah, oke, sekarang coba ditembakin. Di running dulu. Udah muncul belum? Ya udah nembak belum? Dengan begini saya bisa bunuh koruptor. Apa? Udah? Apa? Udah berhasil nembak belum? Sudah. Udah. Nah, oke ya, semuanya udah berhasil ya. Sekarang coba lihat nih ya yang punya Mister ya. Ini tuh, dia nyangkut di ujung-ujung. Tapi nggak hilang. Berarti kalau dia pengen hilang diapain? Tinggal di delete aja. Bentar. Feedback. Mister mau mute dulu sebentar. Oke. Berhasil banget. Mantap. Jangan-jangan udah jadi lagi punya Nicholas. Nah, ini ya, dihapus ya. Dihapusnya pakai yang kontrol. Ada delete this clone. Nah, udah deh. Kalau ini udah sorry, kok delete this clone-nya kok di sini? Bukan. Kebalet ya, kebalet. Ini. Delete this clone. Nah, oke, tembak sekarang. Tum. Nah, hilang ya. Tum, hilang. Tum, hilang. Tembak. Nah, tembak terus. Oke ya. Kayak gitu ya. Jadi udah hilang nih. Nah, sekarang kalau dia kena zombie juga harus hilang. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Oh iya. Oke. jam 9. Nah, ini klonnya nih. Ini yang paling mungkin yang agak kalau dari beberapa langkah ini yang mungkin agak tricky di bagian klonnya. Untuk yang lainnya ketika udah dikepung sama zombie muncul terus-menerus kayaknya udah aman nih. Yang lainnya bisa menerusin sendiri ya. Ini berhubung udah jam ini gara-gara kerincingan tadi loh. Wah, kerincingan tadi itu mengerikan ternyata. Siapa tadi yang dengar kerincingan ya? Oh, kecil. Yang mana yang dikecilin ini? Siapa lagi suaranya yang muncul? Ini perasaan Mister suaranya. Oke, siap. Oke. Berarti masih dengar kerincingan nggak ini? Berarti jangan ngeri-ngeri ya, berarti ya. Bismillah dulu, berarti. Oh, alah. Kirain. Iya, Chelsea. Gimana Chelsea? Sampai sini dulu. Nanti kita akan coba teruskan di next meeting kita. Tinggal dikit tuh kalau yang zombie, yang lainnya kayaknya bisa dieksekusi juga ada yang lainnya nih. Gimana Chelsea? Ada mau ditanyain? Udah berhasil sampai nembak Chelsea? Sampai nembak kayak yang Mister ini nembak nih. Hilang, kalau dia di ujung hilang. Nanti coba ditambahkan kalau dia udah kena zombie juga hilang ya. Berarti zombinya. Bentar nih, suaranya siapa yang kenceng ini? Mas udah di-mute semua. Sebentar ya. Volumenya di
Chelsea bisa udah diturunin. Oke, udah mau jam 9 juga. Aku belum zombinya emang belum. Zombinya emang belum nih, masih kosong tuh. Tapi zombie kan ceritanya dia cuman random tuh. Random muncul. Random muncul gimana? Masih inget kan gimana cara munculin random? Ya emang belum kan? Nah iya betul, emang belum kan. Tinggal muncul dan random aja tuh zombinya. Pakai yang ini, kemudian go to action-nya. Mana go to action-nya ini, sama pakai yang random. Udah di sini nanti di random. Tapi clone ya, pakai clone. Ingat, ini Mister munculin nunjukin kayak gini karena komen yang nanti akan digunakan di dalam clone tuh intinya seperti ini. Mau di random berapapun gitu kan, tempatnya X-nya berapa, Y-nya berapa dan sebagainya, boleh. Jadi tapi ini bukan di bendera hijau ya, tapi di clone-nya si zombie. Prosesnya mirip seperti ini tadi, yang kayak tadi ini ya. Pastikan dia ada produksinya siapa, pabriknya, berarti kan zombie inilah kan pabriknya. Clone as myself, kemudian lanjutkan dengan ketika aku mulai sebagai clone munculkan random. Ketika nanti dia kena si bullet, berarti dia hilang. Nah, kayak gitu dulu. Ya, kebayang ya? Oke. Mister kalau ditanya jadinya terus hari ini loh. Apa? Jangan sih kirain dari suara Online Nation. Ini mulai dari yang kerincingan tadi Mister agak parno nih jadinya nih. Nyari-nyari suara-suara. Takutnya. Lagi nyari-nyari sumber suara nih Mister. Takutnya. Udah bismillah, udah malam. Oke, kita tutup aja ya, udah malam. Kita malam ini. Ini nggak bisa tidur. Untuk sementara udah sampai ke player ya. Player sama bulletnya udah nembak. Nanti tinggal kita selesaikan lagi. Insya Allah nanti minggu depan kita akan coba lanjutkan lagi bagi yang belum selesai. Tapi coba nanti adik-adik semuanya dilanjutin ya. Ini tinggal dikit lagi kok. Tinggal nge-clone si zombie. Kemudian kalau dia kena si peluru, zombinya meninggoy. Kalau playernya kena zombie, playernya yang meninggoy. Udah kayak gitu aja. Tinggal itu aja. Jadi suaranya ini. Tadi suara siapa ya? Oke, kayak gitu dulu ya. Untuk sementara ini seperti itu dulu karena udah malam. Kita berdoa bersama-sama supaya aman semuanya di rumah. Kita cukupkan dulu kegiatan kita pada malam hari ini. Semakin ngeri semakin malam. Nanti akan muncul yang lain-lain. Oke, sekarang Mister mau coba lihat dulu presentasinya ada yang ketinggalan nggak? Oke, nggak ada lagi ya. Udah selesai di ringkasan pelajaran. Oke, kalau gitu nggak ada yang ditanyain ya. Oke, nggak ada, kita tutup. Makin ngeri lama-lama. Oke, semuanya dicoba lagi. Pesan Mister untuk dicoba lagi. Ini tadi mana? Wah, ini enaknya di mute aja jadi kayaknya ini lebih tenang rasanya kalau di mute ya. Kita coba di mute dulu ya semuanya ya. Nah, udah kita mute dulu semuanya. Sekarang suara Mister doang yang muncul. Oke. Semoga tadi yang suara-suaranya tadi yang sedikit mengganggu tadi koneksinya jadi agak buruk ya. Jadi biar gak kedengaran yang lain-lain. Oke, jadi untuk yang pertemuan malam ini kita udah sampai ke bagian player dan bullet. Nah, nanti tinggal terusin bagian yang apa tadi? Zombie sama kalau kena si pelurunya seperti apa, kalau kena si zombie seperti apa. Itu kayak conditional if seperti biasa aja. Nggak ada yang spesial di situ. Clone-nya paling untuk yang zombie aja dibuat random. Nah, kayak gitu aja. Jangan lupa nanti itu di bagian zombinya harus mengarah ke player ya. Jadi kuncinya di situ. Kalau dia udah mengarah ke player, udah enak tuh tinggal di move aja. Oke, kalau gitu kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Lagi siapa ini? Terima kasih, Mister. Mister Mute langsung. udah Mister Mute langsung kan, udah kedengeran udah. Oke ya, kita cukupkan dulu. Terima kasih semuanya udah bergabung bersama kami. Oke, Mister. Sama Mister, yoi sama-sama. Jangan lupa berdoa, udah malam nih, semoga tidur tenang di sana. Kita ketemu minggu depan. Oke, Mister. Coba lagi. Oke, bye-bye. Sama-sama. Assalamualaikum. Bye-bye, Mister. Selamat malam.
Bye, Mister. Oke, semuanya keren. Selamat malam, Mister. Bye-bye. Bye. Bye, Mister. Thank you, Bye-bye, Mister. Javier. Bye, Mister. Terima Bye, kasih, Rezi, Mister. semuanya.